Assalamualaikum. Kemarin kita udah bahas ya kenapa dokter cenderung males nerangin segamblang-gamblangnya soal hipertensi. Utamanya itu karena kebanyakan hipertensi tidak diketahui akar masalahnya yang disebut hipertensi esensial atau hipertensi primer atau idiopatik. Buat yang belum nonton yang kemarin langsung nonton yang ini boleh aja sih. Gak usah bingung lagi. Sering kejadian kayak gini nih. Setelah pakai obat beberapa lama gitu ya, tetap aja gak sembuh-sembuh. Kalau obat di stop, tensi tinggi sekali kayak orang naik ke puncak gunung. Ujungnya jadi pasrah, langsung percaya begitu aja kalau disuruh minum obat tensi seumur hidup. Oh, come on guys. Tahun 2023 udah lewat jauh loh. Oke lah, kalau udah ikhtiar tetap si tensi ini kering tinggi, akar masalahnya nggak ketemu, terus kalian kacamata juga ketelisut sisan, nggak ketemu-ketemu juga, ya apa boleh buat. Cuman seenggaknya ya masa sih hari gini kalian nggak ngerti tentang hipertensi, nggak ikhtiar-ikhtiar. Ini nyawa loh taruhannya. Nih kalau yang udah tahu hipertensi alhamdulillah sih ya. Silakan aja move on. Tapi ini buat yang belum paham. Yuklah kita obrolin sekilas lintas soal hakikatnya hipertensi. Yaitu dalam bahasa sehari-hari aja. Bahasa Madura gitu Bahasa Indonesia deh. Durma deh. Tekanan darah itu aktualnya ditentukan oleh pertama daya pompa si jantung itu sendiri ya. Kemudian kedua oleh kelenturan jalur-jalur pipanya, jalur arterinya. Ketiganya ditentukan oleh hambatan-hambatan yang ada di sepanjang jalur kardiovaskular itu sampai ke tepi-tepinya, ujung-ujungnya. Nah, kehambatnya itu bisa karena di ujung-ujungnya itu nyumpal gitu, atau karena kaku kenapa-napa, atau dasarnya darahnya itu yang kurang encer, atau volume airnya, plasma darahnya lebih dari biasanya. Macam-macam lah urusannya. Kan? Soal jantung itu rumit. Dan saluran darah itu kalau disatu-satuin panjangnya mendekati 100.000 kilometer. Kalau harus merunut ini, dokter aja puyeng. Jadi yang awam mending fokusnya itu ke hulunya aja, itu ke para regulatornya. Ini persis kalau kalian urusan sama tentara India lah gitu. Daripada puyeng sama prajurit jalanan yang jutaan, Kopral Sanjay, Sersan Rames, dan lain-lain yang palanya peang, nah mending langsung aja urusan sama panglimanya. Kalau panglimanya kepegang, beres. Gitu kan ya. Tensi darah juga kayak gitu. Ada pengaturnya, ada regulatornya. Apa sih regulatornya tensi darah? Kalau berdasar Fisiopedia, ada beberapa sistem nih. Pertama, regulator tensi itu baru reseptor refleks gitu disebutnya. Yang mengatur tensi secara instan, sesaat-saat, real time. Keduanya, regulator tensi itu hormon antidiuretik. Fungsinya meregulasi serapan-serapan kandungan air sih. Karena itu kan dominannya air gitu. Kalau di setel-setel dengan sendirinya tekanan atau tensinya itu juga ikut kesetel. Ketiganya, regulator tensi itu terkait dengan yang dua itu tadi juga disebutnya sistem RAAS gitu. Atau renin angiotensin aldosteron system. Yang organ utamanya di situ sebagai pengatur kombinasi ginjal lever bersama dengan kombinasi ginjal paru. Nah, kalau refleks baru reseptor tadi ngukur secara lebih real time akut, RAS ini untuk jangka panjang atau kronis. Nah, semoga sampai di sini ini nggak kelihatan nih detailnya ya. Di hulunya lagi tentu ada pengendali yang mengendalikan secara umum, mengatur yin dan yang-nya tubuh kita yang bermuara di otak saraf pusat. Ada sistem simpatik yang bagian ngegas, setel kenceng, dan parasimpatik untuk bagian ngerem untuk bikin rileks. Pelajaran SMP sih ini sebenarnya ya. Kalau normal, yin and yang ini harus balance imbang. Nah, yang hipertensi itu umumnya yang bagian ngegas, kepelintir, error, jadi kelewat dominan. Nah, obat-obat tensi di luar sana itu jenisnya macam-macam, tapi kebanyakannya itu dia menginterupsi di sepanjang jalur atau tahapan sistem RAAS tadi. Atau kalau yang kelas ngeri, dia langsung intervensi di hulunya, di otak syaraf kita. Terus, kalau tanpa obat-obatan, gimana sih ngatur-ngatur para regulator ini supaya setelannya benar lempeng? Jawaban pendeknya itu tidak mudah. Dan andaikan mudah, tentulah udah tuntas di tangan para dokter yang pintar-pintar. Dan nggak perlu ada orang yang seumur hidup minum obat tensi. Cuma kalau mau tahu upaya-upaya kekinian untuk bikin orang nggak ketergantungan obat tensi, kayak gini nih kira-kiranya. Balik lagi ya ke pengendalian Panglima Tentara India tadi. Kadang untuk ngelurusin Panglima, orang itu melipir lewat istrinya lah, atau anaknya, atau penasihat spiritualnya gitu. Yang bisa aja ini penasihat spiritualnya bukan kiai sepuh, melainkan malah semohai kinis-kinis gitu. Widih, tapi ini di India sono loh ya. Jangan ada yang tersinggung di sini. Regulator hipertensi itu juga sama. Ada beberapa pendekatan tidak langsung untuk ngelurusin sistem-sistem regulatornya.
Pertama, kalau zaman dulu orang disuruh nekan konsumsi garam gitu, tapi kalau sekarang para pakar itu fokusnya untuk banyakin potasium sebagai pengimbangnya si garam, kita ada bahas tersendiri. Kedua nih, yang memicu regulator naikin tensi itu karena dalam tubuh oksigennya kurang atau berlebih atau nggak normal. Bisa karena gangguan di paru atau jalur nafas, bisa juga karena rutin keasup toksik atau racun-racun tertentu, entah rokok, alkohol, drug, junk food, kayak gitu, yang nimbulin oksidatif stres atau ketidaknormalan oksigen tadi. Obat-obat tertentu itu notabene juga ada yang berefek kayak racun pemicu tensi, atau bisa juga kepelintirnya oleh cara bernapas kita yang salah. Jadi memperbaiki teknik bernapas itu makin kesini makin banyak juga yang sharing tuh. Bisa juga biangnya itu karena tidur yang error, sleep apnea gitu istilahnya, yaitu keganggu nafas saat tidur, yang ngorok parah. Nah itu salah satunya. Tidur kalau nggak berkualitas emang bikin ambyar ya. Ini sudah sering kita omongin. Ketiga, stress management. Ini juga hindari tidur tadi, sering kita omongin. Keempat, hipertensi itu sering banget terkait gangguan di ginjal dan atau gangguan metabolisme atau sindrom metabolisme. Bisa buntut dari diabetes, resistensi insulin, hiperinsulinemia, atau obesitas. Nah itulah pokoknya. Nah jadi seringkali begitu metabolisme sudah kembali lurus, ginjal udah beres lagi, tensi pun jadi normal. Hipertensi bisa menyingsing begitu saja. Yaitu khususnya kalau hipertensinya itu relatif masih baru-baru, kayak kasus istri saya kemarin. Walaupun ini tentu saja ya, nurunin trigliserid, gula darah, naikin HDL, dan serangkaiannya itu panjang lagi urusannya. Cuman begitu urusan ini beres, seringkali tensi itu menjadi happy ending. Nah, tapi ada juga metabolisme udah ternormalisir, tensinya tetap ningkring. Bahkan dikasih obat tensi aja, itu kayak nggak mempan gitu. Cemana tuh? No. Bukannya karena makan tahu tempe, terus hari tolan kiri kanan dikasih sate gulai. Tolong ya dibedakan antara hipertensi dengan emosi. Walah. Bisa jadi itu hipertensinya kelasnya yang sekunder kemarin itu. Ada penyebabnya yang spesifik. Urusan dokter lah kalau itu. Tapi kalau ternyata nggak ketemu-ketemu, kunci nomor satu tentu sabar dulu. Selain itu, antara lain ya biasanya yang mesti dimainkan tuh, pertama, dioptimalkan fungsi ginjal. Berikutnya, dioptimalkan konstelasi gut microbiome, kayak fasting dan lain sebagainya yang sering kita ulas. Karena dia itu bisa kasih instruksi yang aneh-aneh kepada sel-sel tubuh kita kalau konstelasinya tidak normal, tidak optimal. Masuk di situ dia bisa nyuruh-nyuruh ngencengin tensi apa segala macam. Nah, selain gut microbiome yang merupakan otak kedua kita, otak kita yang beneran beserta saraf itu juga penting untuk dilempengin. Yang terkait balance yin and yang tadi banyak juga tuh yang kasih sharing. Berikutnya ya mengoptimalkan healing dan rejuvenation secara menyeluruh, secara holistik. Selain fasting tadi itu, tidur berkualitas itu juga pokok banget. Kalau ada gangguan tidur, sleep apnea, insomnia kronis, atau apa gitu yang lebih berat lagi, itu amat sering terjadi. Tensinya manteng terus, susah turun. Terusnya lagi, usaha-usaha yang sifatnya mengoptimalkan fungsi mitokondria, karena dia inilah yang bakalan ngencengin healing. Kurang lebih itulah ya, ini nggak komprehensif, tapi itu pun sudah berjejer kayak gitu. Balik lagi aja ini jadinya ke statement tadi itu, bahwa nurunin tensi yang udah terlanjur tinggi secara jangka panjang itu memang nggak gampang. Saya doain yang nonton di sini senantiasa sehat dan bahagia selalu dan berkah kehidupannya. Terima kasih.